Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasin Tadia Ilmania, peserta Latsar Batch 1, kelompok 3, nomor urut 4, CPNS golongan 3A, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemahaman, refleksi diri, dan unjuk tekad penerapan nilai pada nilai akuntabel dan kompeten. Akuntabel. Yang disebut dengan akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduk sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya yaitu kepada publik, menurut Matsiliza dan Zonke pada tahun 2017. Kemudian terdapat panduan perilaku akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Oleh sebab itu, pola pikir PNS yang bekerja lambat berdampak pada pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS bekerja buruk. Dalam kondisi tersebut, PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat yang mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya, terdapat 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis yang merupakan peran demokrasi. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merupakan peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang merupakan peran belajar. Selanjutnya, di sebelah kanan terdapat tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, yaitu yang paling dasar akuntabilitas personal, yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Kemudian, akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. 3. Akuntabilitas kelompok, yaitu yang mengacu pada pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang dapat mempengaruhi hasil. 4. Akuntabilitas organisasi, yaitu yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. 5. Akuntabilitas stakeholder, yaitu merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang adil. Nilai berakhlak selanjutnya yaitu kompeten. Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompetensi sendiri merupakan perpaduan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaannya. Kemudian terdapat panduan perilaku. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sebagai ASN, kita mempunyai hak dalam pengembangan kompetensi. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi P3K. Kemudian, sesuai dengan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017, yang menjelaskan tentang standar jabatan ASN telah ditetapkan bahwa setiap pegawai perlu kompeten secara teknis, manajerial, dan sosial kultural. Pendekatan pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan dengan 9 box seperti yang terdapat di sebelah kanan. Kebutuhan pengembangan pegawai ditetapkan sesuai dengan pemetaan pegawai dalam 9 box tersebut. Sebagai ASN, sangat perlu dalam mengamalkan nilai-nilai akuntabel, agar sebagai pegawai dapat dipercaya oleh masyarakat karena bertanggung jawab pada tugas kerja yang diberikan. Dengan hal tersebut, kita dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada PNS. Selain akuntabel, terdapat nilai kompeten yang perlu diamalkan. Dalam hal kompeten, kita diajarkan untuk terus belajar pada setiap hal, tidak pandang apapun, dan juga hal tersebut juga akan mendukung pada kinerja yang kita lakukan, sehingga mengamalkan nilai-nilai ini sangatlah penting. Berikut merupakan video contoh penerapan nilai kompeten. Dari video tersebut sangat jelas digambarkan bahwa peserta mengikuti prosedur yang telah diterapkan.
Mengikuti prosedur merupakan salah satu perwujudan nilai dalam nilai kompeten. Selain itu, melakukan pergantian pemateri satu dengan pemateri lainnya karena masuk ke dalam wilayah atau ukur yang berbeda. Hal tersebut termasuk ke dalam membagikan ilmu sesuai kemampuan yang merupakan perwujudan nilai kompeten. Sekian tugas individu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.